Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di part 2 pembelajaran terpadu. Di dalam materi kali ini kita akan membahas tentang model yang ketiga, yaitu model nested. Kemarin sudah dipaparkan tentang connected, karena fragmented itu belum merupakan keterpaduan secara langsung, maka kita bahas yang berikutnya setelah connected adalah nested. Nested ini salah satu within single discipline atau di dalam satu disiplin ilmu. Jadi model ini mengintegrasikan pembelajaran yang kurikulumnya itu di dalam satu disiplin ilmu. Secara khusus yang difokuskan adalah pengintegrasian sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian suatu materi atau konten mata pelajaran tertentu. Penerapan model ini adalah sangat diperlukan perencanaan yang matang untuk menyusun beberapa target dan beberapa standar untuk pembelajaran, tentu saja beberapa keterampilan yang ingin dilatihkan tersebut. Nah, kalau dilihat model nested ini seperti kacamata 3D yang memiliki beberapa dimensi pada satu topik atau unit. Kalau dilihat gambar tersebut, unit di kontennya atau di paling tengah, kemudian keterampilannya di lingkaran yang selanjutnya. Itu di situ ada salah satu contoh, misalnya ada keterampilan sosial, keterampilan berpikir dan sebagainya yang ingin dilatihkan dalam penyampaian materi. Dilatihkan beberapa keterampilan yang dibebankan dalam pembelajaran tersebut agar siswa menguasai keterampilan tersebut. Di atas adalah bentuk-bentuk model nested. Jadi kemampuan berpikir yang bisa dibebankan adalah memprediksi, inferring, membandingkan, klasifikasi, generalisasi, hipotesa dan sebagainya. Keterampilan sosial sendiri bisa mendengarkan, klarifikasi, parafrase dan sebagainya. Standarnya misalnya penyelidikan, misalnya untuk standar yang digunakan kalau matematika bisa analisis data dan sebagainya. Nah, untuk penyelenggaraan bisa penyelenggara grafisnya, misalnya gambarnya bisa bentuk webbed atau bisa bentuk diagram pen atau peta konsep, bisa flowchart dan sebagainya. Nah, kelebihan dari model nested ini yang paling utama sekali adalah bahwa seorang guru ketika dia menyampaikan sebuah konten atau materi, dia dapat membebankan beberapa keterampilan, dapat melatihkan beberapa keterampilan, bisa keterampilan berpikir atau skill yang lainnya kepada siswanya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kalau dalam peribahasa ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam sekaligus, tidak hanya terpaku kepada konten saja atau tidak hanya terpaku pada satu hal saja. Kekurangannya sendiri, kelemahannya tentu saja pertama mungkin saja guru tidak menguasai secara total. Yang kedua, waktu yang digunakan sangat mungkin lumayan banyak dalam pembelajaran. Kemudian keterampilan diajarkan, target kurikulum atau target konten yang ingin dibelajarkan atau materi yang ingin dibelajarkan mungkin sulit untuk tercapai secara maksimal. Karena keterampilan juga dibebankan atau dilatihkan dalam hal ini, bisa saja itu membuat siswa menjadi bingung untuk melaksanakannya ataupun terhadap pelaksanaan pembelajaran. Terlalu banyak keterampilan. Kapan bisa digunakan model nested ini di dalam pembelajaran terpadu adalah ketika seseorang guru ingin mulai membebankan atau melatihkan keterampilan, memasukkan jenis beberapa keterampilan di dalam pembelajarannya. Jadi misalnya ada beban bahwa siswa selain mempelajari konten, siswa harus menguasai keterampilan tertentu. Nah, model yang dapat digunakan adalah model nested. Jadi ketika mulai berpikir untuk menginkludkan keterampilan, maka nested lah yang diperlukan. Nah, pada gambar diagram di atas kita bisa lihat ini contohnya ya, penggambarannya melalui diagram pen. Jadi kalau misalnya ini contohnya ya, misalnya kalau misalnya kita ingin membebankan keterampilan sosial, kemudian keterampilan berpikir,
misalnya di dalam itu yang paling tengah sekali adalah di tulisannya ekosistem. Ekosistem ini sebagai konten atau materi yang ingin diajarkan. Nah, keterampilan-keterampilan yang ingin diinkludkan atau dilatihkan itu contohnya seperti keterampilan sosial, keterampilan berpikir siswa. Nah, itu yang diinkludkan. Jadi penekanannya bukan pada konten saja, tapi pada keterampilannya juga. Nah, ini yang membedakan dia dengan connected. Kalau connected, apapun itu tergantung daripada berfokus pada satu. Kalau connected bisa, kalau misalnya dia bicara materi, maka materi-materi topik-topik semua. Kalau dia keterampilan, maka keterampilan semua gitu dalam satu kali pembelajaran itu. Nah, kalau dia itu digabungkan. Kalau nested itu bisa menggabungkan antara materi dengan keterampilan. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan kali ini. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.